Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Momen Teddy Minahasa lantunkan ayat suci Al-Quran lalu bacakan pleidoy berjudul Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi. Irjen Teddy Minahasa mengutip Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sebelum membacakan nota pembelaan atau pleidoy atas kasus peredaran sabu yang menjeratnya. Teddy mengawali pembacaan pleidoy dengan melantunkan ayat tersebut di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 12 April. Hadirin pengunjung sidang yang saya hormati, serta saudara-saudara saya umat Islam, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mohon maaf lahir dan batin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teddy kemudian melanjutkan pleidoynya yang berjudul Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi. Majelis Hakim yang mulia, nota pembelaan saya sebagai terdakwa ini saya beri judul Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi. Saya juga izin mengutip statement Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia Profesor Dr. Mahfud MD yang dirilis oleh Kompas pada tanggal 2 September 2020 tentang industri hukum, yakni tindakan yang dilakukan untuk suatu kepentingan orang-orang yang hendak mengambil keuntungan dari suatu proses hukum. Yang punya kesalahan disembunyikan pakai pasal ini, yang sudah punya kesalahan ada bukti ini dibuang buktinya, kemudian dimunculkan ini. Mohon izin majelis hakim yang mulia. Yang ingin saya katakan adalah peristiwa yang saya alami ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia tentang industri hukum. Teddy juga mengutip omongan Mahfud MD soal hukum yang bisa dijadikan industri. Hal tersebut, lanjut Teddy, dikarenakan dirinya tak pernah bermasalah dengan hukum, dia merasa tak terima karena ikut terseret dalam kasus peredaran sabu. Mantan ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala ini lalu menyampaikan pleidoy dengan membeberkan latar belakang kehidupannya. Selain itu, Teddy juga membeberkan soal penangkapan, hasil uji laboratorium, urin, keterangan terdakwa lain, hingga tudingan penilapan barang bukti sabu dari Polres Bukit Tinggi. Sebagai informasi, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pusaran peredaran narkoba. Teddy dinilai bersalah sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Jungto pasal 132 ayat 1, Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi Prawira Negara, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujiastuti atau Anita untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!